Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam bil iktifa wal ikhtisar pada yang saya hormati Kiai Haji Profesor Dr. Imam Hanafi MAG selaku dosen mata kuliah Studi Islam Integratif Pasca Sarjana Universitas Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya atas nama Abdul Hafid Nasir sebagai mahasiswa Universitas Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, NIM 5221051, akan memberikan sebuah wacana tentang studi Islam integratif dalam fenomena di era globalisasi ini. Kalau kita perhatikan, membaca peluang dan tantangan paradigma baru pendidikan Islam di era milenial, saya sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Abdurrahman Wahid Pekalongan berupaya mendeskripsikan paradigma baru pendidikan Islam di era milenial ini. Bagi dunia pendidikan menyimpan banyak pekerjaan, peluang dan tantangan yang harus diselesaikan dan dijawab. Salah satu di antaranya adalah generasi muda Islam telah banyak terpapar efek milenium. Sehingga berdampak pada sikap dan perilaku yang muncul. Kecenderungan dan ketergantungan pada teknologi dan komunikasi menjadi fenomena yang paling sering terlihat. Generasi muda Islam mulai banyak waktu di depan HP-nya, di depan digitalnya, elektroniknya, mengurangi silaturahim, tatap muka, dan berdiskusi menjadi hal yang jarang terlihat. Munculnya era milenial ini idealnya segera direspon cepat oleh dunia pendidikan Islam. Ini tugas kita sebagai pendidik-pendidik yang handal.
Karena apa? Hakikat dan tujuan dari pendidikan Islam yang jelas, yakni menciptakan insan yang kamil. Butuh tips dan strategi tersendiri dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Di tengah-tengah era pergumulan milenial, oleh sebab itu pendidikan Islam harus berani merekonstruksi atau mereformulasi paradigma pendidikannya, sehingga mampu tampil dan bersaing di tengah-tengah gelombang milenium. Apa catatan yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam strategi Islam integratif ini? Perlu dipahami. Catatannya adalah yang pertama, diupayakan pendidikan Islam lebih berorientasi atau lebih menekankan pada upaya proses pembelajaran learning daripada mengajar teaching. Nah, ini ya harus dipahami. Yang nomor 2, mengorganisir struktur pendidikan Islam yang lebih fleksibel. Yang nomor 3, pendidikan Islam dapat memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Yang nomor 4, pendidikan Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Studi Islam dengan Al-Quran nyambung, dengan Al-Hadis nyambung, dengan HAM nyambung, dengan sosial nyambung. Islam dimanapun berada itu akan selalu berkesinambungan. Maka peran yang paling terpenting dalam hal ini adalah alimu auladakum fa innahum khalaqu lizamani ghairi zamanikum. Ininya jangan pernah kita mendidik anak-anak kita seperti pada zaman kita, tapi didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak akan bertemu dengan zaman kita. Mereka hidup pada zamannya. Kata intinya, studi Islam integratif ini berkesinambungan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, dengan interaksi dengan agama lain. Kita menciptakan situasi yang damai dan menerima apa yang ada. Dengan ini teknologi kita masuk dalam Islam, maka kita jangan pernah menyalahkan. Kita tetap berinteraksi dengan baik, optimisme dalam menghadapi sebuah studi Islam yang lebih baik lagi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam tugas kuliah ini saya akan mendapatkan keberuntungan serta masyarakat sekitarnya akan menerima apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya Abdul Hafid Nasir, mahasiswa Universitas Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.